berpantun sedikit. Oh iya, ibu-ibu punten maju sedikit, kasihan yang di belakang. Mangga. Ayo geser ke depan. Ya, sudah siap? Kita berpantun sedikit ya, biar semangat. Berkunjung ke rumah Pak Mama, mampir sebentar ke rumah Bu Atun. Saya haturkan salam di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat sekarang. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama MAB, insya Allah semakin soleh-soleha. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya, sehat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa Muhammadin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di majelis ilmu pada Jumat berkah pada hari ini. Semoga ibu-ibu setiap langkahnya Allah catat sebagai pahala kebaikan. Allah catat setiap langkahnya mendekatkan kita kepada surganya Allah. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para kerabatnya, sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua di sini termasuk hambanya yang berhak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, biar lebih berkah, kita buka kajian pagi hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ibu-ibu, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyimak tausiah dari Ustadz Imam. Pada Pak Ustadz kami persilahkan. Biasa pantunannya. Gak usah mau berbalas tapi lupa. Gua sembung, gua kesemakan apa? Alhamdulillah. Wa syukru ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur milik Allah, ibu-ibu yang Allah muliakan, walaupun ayah bunda, tapi ayahnya can pernah ayah hadir dari sejak awal. Saya ngisi di MAB asa tengah ayahna diwakili ku saurang we ngomong nawungkul. Oh ada, alhamdulillah. Berarti saya aja yang belum pernah melihat. Ternyata yang kemarin ada. Baik, ayah bunda, ayah yang masih goib. Ada di IG, Ustaz. Ya bukan goib kan, kita tinggali tapi goib, makanya saya bilang goib. Nu ya mah hadir. Yang di sini hadir, yang di IG goib karena nggak kelihatan. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali di tanggal berapa Safar Bu? 22 Alhamdulillah menurut perhitungan pemerintah. Karena kalau Muhammadiyah sudah 23. Gak kerasa kan beda ya? Kenapa? Karena tak lebaranan. Kalau ada lebaran pasti kerasa bedanya. Allah mempertemukan kita kembali untuk sekedar sharing saja tentang bagaimana mendampingi. Dajul lagi mendampinginya, lain mendidik. Mendampingi lebih mudah daripada mendidik. Judulnya mendampingi remaja dalam Islam.
Itu rada ambigu judulnya teh. Mendampingi remaja dalam Islam. Beda dengan mendidik. Kita sudah dimukodimahi dengan berbagai masalah di bulan yang lalu. Ada sebuah lagu, ini populer sekitar tahun 90 akhir menjelang tahun 2000. Dipopulerkan oleh sebelum populer lagu Runtah. Sebetulnya ada lagu yang bagus di situ, tapi sekarang mulai saya nggak setuju dengan lagu itu. Anu jampe harupat gerak gede gerak lumpat kan laguna. Jampe harupat gerak gede gerak lumpat itu diucapkan oleh anak oleh bapak. Oleh orang tua kan oleh bapak. Ke anak nate jampe harupat doa bu harupat harupat tanyakan ke ahli Sunda cuma harupat cari di Google lah apal harupat gua beli jelaskan mah nanti tidak berikhtiar bu karena kalau dulu mah yang namanya ngajampe itu kudu make harupat diduruk tah keluar asapna itu baru ngadoa dulu cari lah harupat itu apa gerak gede gerak lumpat. Nah filosofi dari lagu ini kadang sebagai orang tua nggak tahu ibu sok aya tuh rada rasa kesel beban si anak itu satu beban pendidikan beban biaya capek pikiran capek fisik bahkan luar biasa lah kadang-kadang ada perasaan duh ning hayang garde enggal buru-buru garde barudak teh yang SD hayang buru-buru SMP naon capek nganter wae ka Mimha mau motoran wae aya ibu-ibu nu geus 6 tahun di dia karena saya tahu wajah-wajah orang lama di sini geus 6 tahun bu disambung 3 tahun deui di sanawiyahna uyuhan to olam 9 tahun bu apalagi aktif di MAB jika geus bosen ningali wajah si bu eta tampil deui mantapnya MC na loba ayeuna nama. Nah bu 8 tahun bu tuh ada lagi yang paling parah mah di peril kene di dia berarti seberapa tahun dah bu 8 tambah 2 sudah 11 tahun di sini luar biasa perasaan ya Allah nih hayang buru-buru beres anak teh udah SMA ternyata beban lihat komo apal budak SMA cek kurang sunama kumincir punya anak perempuan dia loba menyatakan gitu. Dibonceng kula laki saeutik ibuna nu stres betul bu ya sangan ngabonceng gitu ta kadang-kadang begitu punya anak laki-laki ngabonceng perempuan anu temennya juga stres oke. Nah ini mulai anak kumincir ya kurang Sunda terus mulai lamun tikur mas ngabakur kayak mah geus ngokok gitu ya geus kongkorongok ya bu. Nah, pengen kita tuh anak tuh pengen cepat selesai, masuk kuliah pengen cepat selesai. Kemarin saya disajikan satu adegan bagaimana seorang ayah yang akan melepas anaknya menikah. Kemarin kebetulan mengisi kajian pranikah. Begitu sedihnya seorang ayah, kadang terbata-bata katanya ketika harus melepaskan anaknya menikah. Bahkan beliau cerita, ini mudah-mudahan kita ambil pelajaran supaya ibu teh sing sabar ulah yang buka bodak teh yang buru-buru gede, tenang nikmati saja. Matak saya nggak setuju dengan jampe-jampe harupat teh naon. Gerak gede gerak lumpat, geus gede mah lumpat, ibu ditinggalkeun, da ibu tuh bisa lumpat. Karena geus gede lumpat, artinya anak-anak udah pada pergi nanti. Ini pun sedihnya apa? Si anak akan meninggalkan. Bahkan si ayah cerita ke saya, Ustaz, ketika anak saya memutuskan pengen ambil kos, saya bapaknya yang gak setuju. Itu mirip banget apa yang terjadi dialog saya dengan anak saya, si Cikal. Dia kepikir pengen jadi ahli gizi, jadi ahli nahu, atau ahli tafsir karena anak saya perempuan semua jadi nggak ada yang menjadi pelanjut. Saya tak penting boga cabang ilmu
Ini tong ilmu agama unggul maksudnya. Bagus langsung wayanya udah aku makan setia tiap dikit. Oh wajah-wajah mendua untuk sekarang ini. Dacan mampu abi mampu ayeuna mah gitu ya. Jeung kayak geus mampu geus lewat umurna enggak banget. Cuma dia punya cita-cita pengen jadi ahli gizi. Di antara yang buka itu adalah di IPB yang paling bagus. Kalau keterima di sana berarti saya harus berpisah sama anak saya. Nah, cerita semalam tuh, waktu kemarin tuh saya dapat pelajaran banget. Ustadz, saya nggak izinin anak saya kok. Apalagi dia anak perempuan. Satu alasan saya. Wah debat rame karena pengen mempermudah lah atau bla 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 alasan si anak. Cuman hampir sama dengan alasan saya. Ada satu kata kunci yang nek basa Jawa mak jeleb iki guys. Mak jeleb nek basa Sunda apa ya? Mak jeleb ya. Wis ora ro tenan nek mak jeleb. Naonnya asa manyablas teu geuna beuna. Nyeredet nyentuk leres tahu asa nyentuk karena angan. Gimana mak jelek tenan guys. Nah, sebab ini romone wong Jawa, maka bosone mak jelek. Izinkan, kata si dia cerita itu. Izinkan ayah menyempurnakan tugas sebagai seorang ayah, mendidik, menjaga putrinya semaksimal yang ayah bisa. Gitu bahasanya. Cukup segitu. Jadi karena awal akhir kamu akan meninggalkan kami, tapi izinkan selagi bisa kami menjadi ayah dan ibu yang masih tetap bisa menjaga kamu. Itu saja curhatan seorang ayah. Karena awal akhir nanti ketika kamu menikah kamu akan meninggalkan kami juga. Jadi jangan tinggalkan kami lebih awal. Itulah yang saya termasuk nggak setuju ya. Anak di pesantren ini sejak SD. Dari pesantren kan anak SD 6 tahun di pesantren. Emang keren, cita-citanya bagus. Udah beres SD, SMP lanjut pesantren lagi, SMA lanjut pesantren, lulus kuliah di luar negeri, ngambil di Madinah. Pulang dari Madinah udah minta nikah, pisah. Jadi urang iraha melaka anak. Tanggung jawab pendidikan itu bukan tanggung jawab kiai, bukan tanggung jawab ustaz, tapi orang tua. Makanya tadi ada saatnya si anak akan meninggalkan kita. Makanya kemarin kita bahas di sini, mendidik anak menjadi anak soleh itu bukan untuk anak, tapi untuk diri kita. Nah itulah, izinkan aku mendapatkan pahala yang luar biasa melalui dirimu. Izinkan ayah dan ibu kamu mendapatkan pahala dari Allah melalui diri kamu dengan cara kami menjaga dan memelihara kamu. Karena satu saat kita akan putus cekurang Sunda paturai tinu. Karena setiap yang lahir pasti akan mati. Setiap yang berkumpul pasti akan berpisah. Setiap yang datang pasti akan pergi. Begitupun anak. Lahir, datang, bertemu, satu saat akan berpisah. Bukankah kita pun orang yang berpisah dari orang tua? Kita termasuk orang-orang yang meninggalkan orang tua. Mungkin ada yang di pondok mertua indah, tapi ada sebenarnya malah suami ya tinggal di pondok mertua indah, ada kesel tuh. Yang buru-buru pindah sebenarnya, untuk hargaan istri nam, dah bagalah pasti. Pokoknya mah salami engkau menikah anak saya jangan tinggal di rumah ini. Ini sebenarnya karena saya ngalamin juga tinggal di pondok mertua indah, nggak bisa menjadi seorang imam yang sempurna. Aslina loh. Kalau suami ibu tinggal bersama ibu di mertua, artinya di rumah ibu nih, ibunya nih, keluarga ibu nih. Si saksi suami itu sebenarnya mah kecuali ada yang fine-fine aja sih dah. Germa abdi mah tegaru damal nembeng eta mah kanda kulit banget begitu. Tapi bagi seorang laki-laki, kan saya mah laki-laki tulen bu, apalagi namanya imam gitu lah. Imam kan bu, harus menjadi seorang pemimpin. Nah kalau di pondok mertua indah nggak bisa kita menjadi pemimpin yang benar-benar pemimpin, karena di atas saya masih ada mertua.
Rek beli beas teu meunang, beli kompor teu meunang, beli ieu teu meunang, urang teh sadi alasna. Jadi kita nggak bisa menjadi seorang rek nyalekan istri ge teu meunang, teu wani. Mami toha, yang diusir kumaha, kan gitu. Tuh. Jadi makanya ibu-ibu adalah orang-orang yang sudah meninggalkan orang tua. Makanya nikmati setiap fase pertumbuhan anak kita dari mulai bayi hingga sekarang, mungkin ada yang sudah punya anak remaja. Poinnya apa? Jadikan fase episode sekarang yang dihadapi ulah yang buru-buru beres. Saya tadinya gitu, nih geus capeknya ngojek wae, tapi dipikir-pikir, geus beres ngojek baru udah geus garede duaan. Saya aja sudah sering, karena kan abdi punten ku sanes PNS, sanes Padamel. Jadi bahkan lebih sibukan anak saya daripada saya sendiri. Saya kadang di istri teh jam segini, dari mulai jam 7:30 terus ulang-ulang duaan. Kamu namanya abdi teh jadwal, hareupin laptop, istri didinya. Berarti kan duaan deui setelah rame sepi. Itu anak saya belum ada yang nikah, baru sekolah, baru mulai rame dari rumah itu jam 3 kesana. Karena semuanya pada pulang sore. Itu kita udah kesepian. Ya Allah, anak kita belum ada yang menikah, masih usia sekolah. Kita udah kepada kesepian berdua. Lain ujung abdi ke usia 25 genap kesepian teh enak duaan teh. Daina mah lain deui Bu. Lain deui kasusna. Geus teu bisa wapoe. Lain deui kasusna. Kadang-kadang ulang-ulang duaan. Saya sampai apalagi nanti anak-anak kita udah pada laku, udah sold out semuanya, ya kan udah pada laku, aya nu bogoheun bawa beres we. Ulang-ulang dua dek nian deui geus teu mampu. Lalaki mah mampu keneh Bu, lalakina mangan di sini udah nggak mampu, berepot. Makanya poin atau pelajaran yang kita bisa ambil, nikmati setiap episode dari anak-anak kita pertumbuhannya. Nah, lalu kan kita sama tadi. Saya dari awal sampaikan, mendidik anak soleh itu bukan buat anak, tapi buat diri kita sendiri. Makanya episode anak remaja ini jadikan bagi kita peluang untuk dapat pahala dari Allah. Peluang dapat pahala dari Allah. Dan poinnya, anak hidup tumbuh di zaman yang bukan zaman kita. Walaupun selera musik mah zaman kita sekarang. Jadi kan zaman musik kemarin ngobrol itu yang cerita kemarin syukuran Kang Dodi Kahitna. Beliau basisnya Kahitna yang mau nikahin anaknya tuh. Dia cerita selera anak-anak sekarang teh sama dengan selera anak-anak zaman dulu. Masih lagu cantik. Laguna teh masih keneh legend lagu-lagu anu Kahitna awal-awal. Itu ternyata kan saya tanya, ini yang nonton kalau konser usia berapa tahun? Usia kan kebayang kan mereka tuh usianya kepala 5 tuh. Berarti nontonnya semunini lah. Ternyata enggak. Ya yang nonton itu bukan yang jelita atau lalita lah. Jelang 50 tahun atau 50 tahun atau lalui 50 tahun. Tapi ternyata yang nontonnya anak-anak ABG. Om, pesan lagu ini, berarti selera musiknya mah turun. Jadi nggak ada sekarang band-band yang maju yang bagus. Kalau solois banyak, gitu. Jadi sekarang nggak terlalu bagus selera anak-anak sekarang. Makanya anak hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Ini saya pernah sampaikan di sini. Kelak kan akan punya mantu ya. Bahkan dari wajah-wajah mungkin ada yang nggak udah dekat-dekat inilah punya mantu. Kalau saya mungkin antara 4 atau 5 tahun deh lah, antara 4 atau 5 tahun lagi ya punya mantu meren gitu kayaknya. Gini, paling tidak suka dari diri anak itu ketika orang tua suka membandingkan antara dirinya dengan anaknya. Diri orang tua dengan anaknya, sehingga dituntut si anak tuh harus seperti kedua orang tuanya. Ibu enak tuh bagara dikitu, mamah mayu bageula, asal kayak bageula. Saya aja gini, ya ayah mah dulu bekal teh cuman 500. Ya dulu.
Nah kan, itu kan gope, malah cukup. Karena dari Sinang Laya ke SMA 24 tuh ongkosnya cepet, tapi bari lupa teh gini kan. Cek, kasih lupa dulu kan. Cek, kasih lupa gitu kan. Dan karena kayak gocap sih sebetulnya, cuman ya anak sekolah mah 100 bari lupa, kayak ada gerbangnya deket, buru-buru langsung lengit. Gitu. Itu 300 udah cukup jam mie ayam zaman dulu. 300. Sekarang anak dikasih 500, tuh hargana 500. Raga-raga jadi pulung. 500 raga hargana itu tadi puluh. Ya Allah, 1000 wae Bu, nggak ada harganya sekarang. Nah, kan ketika kita ke anak-anak, ya mamah mah bareto gini itu bereto. Nek jore biyen kus. Beda. Sehingga ada nih yang kadang puntennya penilaian, saya kan ngasuh mamah muda, ini kayak itu mamah muda lah di sini. Dengan mantan mamah muda yang usianya paling mudaan tuh 65, 66 tuh paling muda. Ya rata-rata 70 tahun dan menjelang 80. Itu seangkatan. Seangkatan. Nah, mereka ternyata senang. Ibu-ibu ayeuna mangaradul gitu. Nah, ada cenah. Pak Imam abdi mah datang ke rumah minantu. Oh, sangu-sangu acan jam 8. Baru lama abdi mah boboko teh senantiasa aya tiis-tiis oge. Can usum rice cooker aya nama rice cooker aya. Terus lemari es aya tapi rice cooker eueuh sangu-sangu saremeh-remeh acan. Kalau mun salaki balik kumaha. Dulu mah enggak begitu kan. Dulu ngerasa kalau punya rice cooker itu supaya nanti udah siap dari ini. Sekarang tuh udah nyantai, udah simple. Suami pulang tinggal disediakan HP, ya menunya mau apa? Bahkan sok pilih mau ini mau nasi padang mau apa? Ya, perlu masak kali leureun. Entong protes lamun tumpukan sesegeun banyak. Naon? Saya sudah sampaikan, lihat jangan tengok ke kiri, jadikan istrimu sebagai ratu. Nek ibu-ibu biyen yo sebalik. Jebrek, usum lah emang Pak. Ibu-ibu modern mesti usum. Gitu. Gak usum, kecuali memang nggak punya budget, khawatir sih. Nah, pasti gitu so. Kan ibu-ibu mah masih kia kan ya Bu? Khawatir bisa. Karena gini Bu, ini agak menyimpang dikit. Orang tuh makin kaya makin butuh ke orang, ya nggak Bu? Orang tuh makin kaya makin butuh ke orang. Makanya Quran mah menegaskan jangan sombong ketika kamu menjadi orang yang Allah berikan harta yang banyak. Makin banyak harta makin butuh ke orang. Ya kan? Beda aja misalkan ibu masih nyuci sendiri nggak? Miskin berarti. Ya kan Bu, hari ngomong mau atuh. Lebar ya kuku aduh menang pedicure yang paling besar. Nggak DJ. Bu, menjelang Lebaran tuh biasanya rumah-rumah artis tuh suka diliput. Rumah artis tuh, lihat loh ini artis, kata netizennya ini hebat, bagus ya, segitu orang-orang public figure, jese sorangan, ngumbang wadah sorangan. Biasa, kenapa itu diapu? Dah ibu nggak ada yang meng-up tuh, jese sorangan, nyuci piring sendiri, bersih rumah sendiri, nggak ada yang meng-up kan, nggak ada yang memberitakan, karena ibu bukan public figure. Nubeng harma di gitu teh keren, ibu mah teh keren. Dagi sapopoe pada melang abdi. Banyak kada ART nggak ada tuh, mereka kerja sendiri. Hanya tadi Bu, anak nggak bisa dibandingkan dengan masa kita dulu. Nah, satu tadi anak jangan suka dibanding-bandingkan dengan masa kita. Mamah mah dulu, papah mah dulu begini, ya beda. Ya bala bapak teh 2 kilometer telempang ke sekolah teh. Kamu mah tidur kami bahagia kudu diantar. Sok cina lempang kan lain Bu, lain zamannya. Kemudian kadang juga Bu, jangan menilai punten kesolehan anak dengan kesolehan orang tuanya. Tadi ngebandingkan dengan harus kayak aku zaman dulu, kan itu nggak enak Bu. Bapak jadul, nggak enak. Dua, kadang-kadang yang diterima oleh remaja tuh nggak seneng kalau gini, kesolehan, ketaatan dari orang tua itu dibandingkan dengan ketaatan anak.
Kita ngukur kesolehan anak kita dengan apa yang sudah kita rasain sekarang. Contoh, ibu-ibu sudah pakai kerudung syar'i. Saya nggak tahu nih, ada anak-anak tahun 90-an nggak? Cingsanu lah SMA terbitan 95, 96, 97. Nah, 96, 97. Kerudungnya udah gini belum? Punya gitu, mata pun ke anak. Ya, kerudung isi bener. Ningali heula orang pernah ngorate. Kita mah lebih parah dari situ. Ada kan? Zaman angkatan 95, 96 tuh pakai kerudung tuh hanya pelajaran agama saja. Ya kan? Saya menyaksikan sendiri teman-teman saya tuh kalau di kelas tuh, kelas pelajaran agama ya. Itu teh sibuk, pakai rok double. Rok double. Jadi nggak diproses di kelas, di double. Panjangkeun, kerudung talikeun, kajeng air pasing set buka mana-mana biasa. Itu yang pokok pelajaran agama. Beres pelajaran agama dibarukan diri. Nggak kayak sekarang mah hampir kalau kita lihat 80% kalau nggak sampai 90% walaupun di sekolah negeri sudah pakai kerudung. Dulu mah kalau pakai kerudung ya sanawiyah. Dulu kalau SMA negeri itu kayak begitu. Angkatan saya 97 itu harus ada surat keterangan bertelinga atau apalah wallahu alam tuh. Jadi kalau di ijazah itu, kalau pakai kerudung itu harus kelihatan telinga. Boleh dia menutup seluruhnya, tapi harus ada surat keterangan. Walau alam surat keterangan naon itunya, saya nggak tahu nih surat keterangan bertelinga apa itu. Kalau 98% udah aman kalau nggak salah. Angkatan kami itu masih begitu. Makanya di buku kenangan tuh masih ada orang-orang yang berkerudung akhirnya nggak mau ribet, ya ini mau lepas kerudung. Nah, lihat masa lalu kita pun kalau kita hitung-hitung mungkin lebih parah daripada anak-anak kita. Anak kita masa itu mah sudah uyuhin SMP nutupan kerudung, sudah berkerudung gitu. Saya kadang komen juga anak tuh pakai kaos kaki yang pendek, segini ya. Bermusim kan sekarang tuh celananya ditikalkan. Anak perempuan tuh, kalau anak laki-laki mah aman. Kalau saya era celana cingkrang. Kalau zaman saya tuh, zaman 96, 97 tuh era celana cingkrang bagi laki. Tapi bukan karena salapi, bukan. Karena dulu kita menggembari Billie Joe. Billie Joe itu vokalisnya Green Day. Itu di video klipnya When I Come Around itu pakai celananya cingkrang. Terus si kaos kakinya putih, sepatunya hitam. Itu niru banget. Kayak gitu. Jadi lain tidak salapi, ya namanya kan salapi gitu. Tidak. Itu dulu Billie Joe udah gitu, zaman dulu itu udah ngalamin. Makanya kalau saya melihat, oh anak saya trennya lagi gini ya, musimnya gini. Ketika kita mengkritik itu, mohon maaf, pikirkan kita pun pernah ngalamin puber, ngalamin masa mereka. Jangan ngukur, ini si gamamah kia gitu. Beda. Anak kita makan kadar kesolehannya masih mengalami perkembangan. Ibu mau geus pancet kan? Geus pancet. Apalagi anak-anak ABG perempuan tuh masih masa promo. Ibu apalagi ini promo ini. Naon-naon itu mesti promokeun kan. Brek promo naon deui atuh. Tak teh tong gelis-gelis teuing tampil teh keluar teh naon udah dipromokeun. Madakna ibu pasti lama dangdan enggak? Kacida aya mak dangdan lila. Ari akad karena angkot nggak banget. Nggak mau dibuka jendela gunungnya dah hariran dibuka aku pegal-pegal. Kurung pasing atau pasing sedih. Kau memakai motor pakai helm geus. Kira-kira pakai motor keneh mak di helm keneh mabuk dangdang tong lelaki non jinjet deui tapi udah. Kecuali ibu datangna kanggo mobil Pajero atau minimal Expander, nggak di Avanza lumayan lah. Makanya nyupiran nyalira aman, mau ngobrol pegan. Itu pakai motor, pakai helm, dibuka ke bawah jadi tiung-tiung. Itu dikewan deui. Sok jujur kalau turun motor ngacah heula teh. Aku kan nah, makanya lain. Jadi satu, jangan samakan anak dengan kita zaman dulu. Dua, bedakan Bu, anak itu. Jadi anak itu jangan dinilai kesolehan dengan apa yang sudah ibu rasakan hari ini. Kemudian poin berikutnya ini yang nggak disukai oleh anak tuh nggak suka
diguruin orang apa seperti digurui oleh ibuna tiap hari. Dikereneng we terus ngapoe teh. Ada kan seorang ibu teh, iya aku mah sayang, mama mah sayang ke kamu, tapi eta diulang-ulang tiap hari. Terus saya dengan kalimat yang sama, pajarkeun kan Rasul juga suka mengulang-ulang, tapi tidak enak oke. Asa sering ngomong, iya memang mama tuh sering, tapi kamu nggak denger-denger. Terus we eta teh. Eta boring bu aslina, tapi ngalaman orang. Ngalaman kayak ibu-ibu nggak senangnya juga kalau terus digurui. Karena masa remaja itu, apalagi laki-laki itu bukan masa diberi tausiah terus. Saya kalau diundang ceramah itu lebih tegang kalau diundang di SMP atau SMA untuk usia sekarang saat ini. Itu paling tegang. Saya berat itu kalau harus ceramah depan kayak kemarin di SMA 23 itu lebih beban daripada misalkan tablik akbar, mak-mak, bapak-bapak itu lebih aman. Kalau saya harus ceramah apalagi genrenya lebih turun lagi, SMP. Udah gak mau saya diundang anak SMP. Kenapa? Lebih susah. Kenapa? Heureuina mereka tuh udah lain dengan angkatan saya. Bahasa mereka tuh udah lain. Dua, iya banget, beda atuh. Mun koh Denis mah udah mending atuh wajahna teh masih keneh rada ieu. Ai kok imam mah geus jauh. Kok imam gimana? Kok imam. Wajah lain atuh. Sehebat apapun coba Bu, suruh ceramah hadapan anak-anak SMP susah. Sudah nggak bisa merasain feelnya. Beda sama ibu-ibu maka seumuran kan, susah. Lain, makanya butuh hari orang ustadz masih di bawah usia 30 tahun, itu masih segenre. Itu contohnya. Jadi anak nggak bisa digurui tiap hari. Lebih ke remaja tuh sharing. Makanya kemarin kita bawa format. Dia jangan ceramah lah, berat. Anak nggak bisa 5D yang saya pernah sampaikan di majelis itu. Datang, duduk, diam, dengar, mun aya dahar. Tak dahar mah semangat. Geremes terus. Kan beda dengan ibu-ibu masih bisa duduk, diam, dengar kan. Anak-anak nggak bisa. Mereka paling bisa hanya konsentrasi itu paling 15 menit, 20 menit kesana mah hari ini nggak bro. Lamun dia kepaksa itu pada ayah guruna di tukang kieu. Terus bertak siap bro. Mesti kalau tablik akbar SMP itu ada guru yang gerilya. Muter di belakang beri mapa nyepret. Ngobrol siap kieu. Dan malah asup batu ceramah lagi. Makanya usia mereka itu usia sharing. Makanya kalau di alat itu sebutnya sharing night. Kenapa sharing ya? Itu sharing. Ulah ceramah kalau apalagi monolog gitu. Kita 1,5 jam ceramah walaupun berapi-api berkikiwan misalnya gitu. Gak terlampau masuk gitu. Tapi lebih keseneng, ayo kita kemas bahasanya lebih bebas. Kebayang kan depan-depan anak SMP. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina ayyuhal ikhwah. Wah, lempeng berat kieu lama-lama itu. Nah, makanya beda dengan ngajar ya. Dan ngajar juga sama sebetulnya. Yang paling masuk ke anak tuh guru yang memang punya metode bagus dalam mengajar. Karena sebelum ilmunya itu yang paling pokok metode. Sebelum metodenya orangnya. Sok aja Bu, ngajar matematika. Guru matematika wajah nanti juga koh Denis gitu kan. Resep, senyum, kasep, ngora. Dan jika nanti matematika teh naon lewat. Yang lewat. Yang gua dari ini guru naon. Nah, makanya tadi poin yang tadi bahwa si anak itu tidak suka terus digurui. Anak remaja mah senangnya dialog, obrolan. Dari obrolan kita masuk nasihatnya pelan-pelan gitu. Karena kajian paling senang di anak muda tuh pasti kajiannya sharing, curhat, ngobrol. Kalau di Mahat tuh sebutnya free talk apa sih? Free talk. Free talk. Kayak di free talk. Free talk meroti atuh ya. Nah, kemudian
poin berikutnya ini baru menganalisa juga, si anak tuh Bu tidak suka kalau bapak dan ibunya hanya berkata-kata saja, tapi butuh contoh, butuh tauladan yang baik. Karena kadang-kadang ada ibu-ibu nek bahasa Jawa mumet ya. Wes mumet kalau tinggal anak itu nyepti mimiti wih di sekolah nyepeng HP. Kunci maneh nyepeng HP ki can ganti baju. Aya anak lu gitu di dia Bu. Nyepeng HP ki. Favorit yang dibuka ternyata sekarang bukan IG, bukan Facebook, bahkan bukan YouTube, tapi TikTok. Gitu kan? TikTok itu sekarang mah enak lagi tren. Jadi aliran TikTokia sekarang. Yang kedua YouTube ya. Karena di TikTok itu dia nggak harus lama. Makanya sekarang pangsa pasar YouTube juga bikin short video yang bisa beratus-ratus video dalam hanya beberapa menit saja. Dia banyak informasi yang masuk. Karena orang tuh seneng hiburan, capek, penat, tinggal ikan guru mau coblak, pulang ke rumah, pengenlah hiburan. Biasanya di TikTok tuh banyak. Makanya kan ini agak menyimpang dikit ya. Oh dulu kan kita selera tuh bisa disetir kan, selera bermusik tuh. Zaman dulu salon 7 terus. Ada tulisan gitu 7. Lamun dewa terus, bahkan bisa disetir kan? Apa istilahnya teh? Dulu saya senang British karena lagu Oasis Live Forever itu sering di setel di SCTV menjelang Isya. Live Forever sebelum lahir album Morning Glory yang hit singlenya Wonderwall, Roll With It, Don't Look Back in Anger. Itu yang sekarang mulai trendy ya. Itu saya mulai British, maka di situ saya merambah ke Blur, kemudian The Pop, kemudian kadang-kadang kalau zaman ibu kan NKOTB sih kan. Mungkin on the block enggak banget ya Allah. Atau minimal tuh buat sama ibu-ibu ke Westlife, Backstreet Boy, Boyzone, gitu kan? Pan ada nama anak-anak sekarang bakal usul Blackpink. Kayak namanya Blackpink. Nu arayeuna mah Bu, laguna sarua sih. Kan kita suka protes. Kita lagu naon situ ka harti kieu ni teu palubuh. Padahal urangnya kitu bareng. Emang ibu ngerti itu lagu Bahula Westlife? Emang atas How Deep Is Your Love? Lagu saha coba ya lagu. Apa tuh Westlife-nya? How Deep Is Your Love. Kalau Boyzone lain eta hit single. Apa? Eta ngerti teh sepuh. Apa atau ada yang Close Me to Heaven atau yang Color Me Bad itu. Yang kemudian ini kan jadi Copenhagen. Tuh laguna kerame-ramena eta teh. Urang ge ku sepuh-sepuh urang teh. Lagu naon sih teu kaharti, taina mirip banget. Saya kira ya kan di mobil tuh suka di bluetooth-keun lagu teh. Pakai HP anak saya. Ku abdi teh geus murotal-murotal, aya tunduh. Kirimkeun pakai bluetooth kan sekarang. Ternyata naon sih musik tapi saya lagi ngambek teh. Tuh urangnya baheula. Dengerin lagu Metallica gitu panji urangnya teu ngarti. Ayeuna ge pada itu mah bahasa Korea, urang mah Inggris. Kan kita mah Inggris teu ngarti Korea komo gitu. Oh, matakna sadari kita juga ngalamin di posisi itu, ngalamin puber. Jadi kita tuh tahu banget mendek ambek teh. Urangnya masa eta. Karena enak teh problemnya loba ibu-ibu ambek-ambekan sutrisna ku anakna. Ya, sutrisna anak. Seolah-olah kita teh nggak pernah ngalamin itu, gitu ngalamin muda. So, jujur aja Bu, pernah nggak ibu waktu SMA jatuh cinta? Atau dijatuh cintai? Jatuh cinta atau dijatuh cintai Bu? Dua-duanya. Maka normal nggak anak kita SMP, SMA, resep, kelawan jenis normal nggak? Normal tuh, alhamdulillah kok ngambek-ngambekan ting, tenang. Nah, cing contoh Bu, yang ibu senangi SMP, SMA itu jadi suami ibu nggak sekarang? Kebanyakan jadi suami ibu nggak? Khawatir. Tapi, nawan Bu, cinta bertepuk sebelah tangan. Aduh aku mau sama dia mau muntah juga gitu kan. Cita-cita we dipelakeun nah teh. Ya Allah gantengnya kia gitu kan.
Tapi jujur saya juga sama Bu, SD aya pikir SMP ada yang suka disebut, cuman ya tadi kadang lidah tuh terasa keluh untuk mengungkapkan. Ya udah disimpan dah. Semerang bogoh atau bungan teu wani ngomong. Tunggal mah dikawin deh ku batur. Mati lah. SMP, SMA, tapi ternyata bahkan gini, kalau saya hanya dipendam dalam hati karena Allah tuh sayang, memang bibit soleh terus katinggalinya, jadi Allah dijaga. Tapi ada yang punten Bu, udah ngalamin menyatakan, menjalin cinta, tapi yang jadi suami, yang jadi istri bukan dia ternyata. Jadi gimana tuh pelajaran? Entong beruas teuing kalau ternyata anak kita tuh udah punya pacar ternyata. Waduh, geuningan dibika Pak Imam kumaha ieu teh pun anak SMP kelas 2 tinggal geus boga kabogo. Tenang Bu, sendiri wae. Saya tanya dulu, istri pamaget. Lain pan putra ibu mah istri sanes kabogona istri pamaget. Nya pamaget normal. Gitu kan? Nah, sama tadi orang kadang protes si anak pegang wae HP. Ini kemarin unik ketika saya rapat di pesantren tuh. Ternyata ada santri itu kan kita nerapin aturan ya, jam pelajaran nggak boleh anak bawa HP-nya dikumpulin. Oke, setuju kan semua? Tapi ternyata anak ada yang protes, kok ustadznya boleh? Ya, geningan, kok ustadznya boleh? Bahkan mohon maaf, memang betul ustadznya pakai Al-Quran. Nih, kalau saya mah iya tuh, ngalinya asli ya. Untuk muka YouTube-nya kayak tuh, asli. Di sini nih bahannya di dia. Ini dia memang Qurannya di situ, tapi ketika dia narima setoran hafalan, dia buka WA, buka IG gitu. Katingali ku anak ari urang tuh menang nyepeng HP ari guruna. Tuh itu teh guru murid. Komo di bumi. Kita protes ke anak kita, tapi ibu nak timimiti gugah bobo nanti kabade tidur lagi HP-na dicepengan. KWC wae kita suara HP sah. Ayat jadi nu ka HP kayak apa KWC-nya anak HP. Alhamdulillah barangir. Karena ayah Bu aya nu KWC wae membawa HP. Bu lebih stres mana? Ketinggalan dompet sama ketinggalan HP? HP. Kenapa? Bu, ketinggalan HP mah dompet tuh bisa pakai miss call. Miss call pakai dompet ente. Ketinggalan HP mah bisa dompet mama ketinggalan pang nyandakeun. Tapi bisa HP mama pang nyandakeun pakai dompet bisa enggak? Bisa. Tuh, makanya anak butuh ketauladanan. Contoh saja ketika anaknya kita nyalek ke anak tong muka HP, urang mah sendiri muka HP. Dulu zaman dulu ya. Kalian nonton saja di rumah, ngaji buru-buru jadwal ngaji. Hari mama mah geus kolot. Mata jangan yang buru-buru kolot aja. Nah, bisa bebas gitu kan. Ayo jam 8 apalkeun hari mama nonton Tajwid Cinta. Ini gue bisa tajwid lagu film Tajwid Cinta. Sebelumnya naon? Kayak naon anu ieu teh. Kayak muhasabah cinta lupa. Jadi nukaran itu judulnya. Tapi saya yakin wajah-wajah ibu-ibu udah bukan wajah sinetron, film Korea itu. Gitu kan? Gak mesti dipilih kan? Misalnya yang nama Netflix, nama Bu, bisa diusung. Netflixnya bisa di TV, bisa di HP. Memang Bu, si anak dicarek tapi ibu kieu bari ngistrika nonton Korea. Pajakeun teh. Bu, kan mama mah balik gawe, dah aku juga sambil belajar. Yo, sok tak gitu ya. Jadi tadi kadang-kadang nih nasihat kita nggak masuk ke anak tuh tadi karena beberapa poin tadi, terutama kita hanya memberikan nasihat, menggurui, tapi kita nggak bisa memberi teladan yang baik. Nah itu mah melanjutkan yang kemarin. Sekarang bahasan kita, apa yang sih harus dilakukan oleh orang tua sebagai tanggung jawab bahwa anak itu episodenya sekarang remaja. Usia remaja itu usia, saya sampaikan di bulan yang lalu, usia taklid. Mas Emu taklid dan naon? Taklid apa taklid? Ada yang masih lupa atau belum pernah ingat? Bisi jebring barho ngaji ngabring bubar poho.
taklif itu tuntutan dari Allah. Tuntutan Allah cuma dua kan. Satu, tuh 5 menit nih. Tuntutan untuk mengerjakan, dua tuntutan untuk meninggalkan. Jadi dibahasakan singkatnya, taklif adalah perintah dan larangan Allah kepada siapa? Kepada makhluk mukallaf. Siapa makhluk mukallaf itu? Kemarin kita bahas ketika seorang manusia sudah sampai di usia akil atau akhir. Karena akhir balik. Akil, berakal, balik, dia sudah sampai usia balik. Perempuan kita bahas di pertemuan sebelumnya lebih cepat daripada laki-laki. Nah, makanya ini peran orang tua di mana nih, Bu? Bukan urusan makan dan minumnya saja dan sekolahnya saja. Satu, orang tua diingetin dalam firman Allah surah At-Taghabun ayat ke 15 kalau nggak salah ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu adalah fitnah. Ujung ayatnya, wallahu indahu ajrun azim. Allah nyiapin pahala yang besar bagi orang yang sukses dengan ujian anaknya. Nah ini Allah nguji, anak udah nyampe usia taklif. Artinya kita sebagai orang tua diuji oleh anak sudah masuk masa taklif, masa mukallaf. Makanya firman Allah surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, disinilah peran penting orang tua itu adalah bagaimana mendampingi anak. Kalau pas anak-anak mah wali bahas, tapi bukan remaja. Pas anak-anak mah tos anggap ibu tos hafiz lah gitu. Nah, ini pas remajanya nih. Pas remaja ketika anak mulai jadi mukallaf, kita sebagai orang tua penting mendampingi anak dalam arti memberi satu tauladan, dua memberi arahan dan bimbingan bagaimana menjadi hamba Allah yang baik. Kita sebagai orang tua mulai harus ngingetin ketika si anak mulai usia balik, remaja, ajak obrolan hati ke hati, sering ngobrol, terutama kaitan dengan ketauhidannya, keyakinannya kepada Allah. Itu penting, Bu. Karena ini dasarnya. Kalau di SD kan sudah nih pengenalan, remaja tuh mau dikuatkan. Nah, nggak tahu nih ibu udah gitu atau belum. Saya ke anak saya tuh diajak ngobrol. Kamu tuh sudah punya manajemen masing-masing. Antara ayah dengan kamu sudah punya manajemen masing-masing. Manajemen apa? Manajemen ilahi, yaitu catatan apa? Ketika anak sudah mulai usia balik, apalagi SMP, SMA, aku mau telat ngobrol Bu. Anak mulai dibuka wawasan berpikirnya, wawasan apa? Keimanannya, ketauhidannya. Kamu sekarang sudah tidak kalau bahasa saya simpelnya nggak ikut catatan ayah lagi. Kamu sudah punya catatan amal sendiri. Kamu sekarang sudah jadi hamba Allah. Kewajiban Allah baik perintah dan larangan itu sudah melekat pada diri kamu. Maka apa yang harus jadi pondasi awal? Quran menegaskan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintah keluargamu sholat dan sabar. Kita ingetin, kamu sudah punya manajemen sendiri. Artinya solehnya kamu dapat pahala buat kamu sendiri. Maksiatnya kamu jadi dosa buat kamu sendiri. Artinya ketika si anak remaja tanamkan bahwa dirinya sudah menjadi makhluk mukallaf, makhluk yang sudah kena tuntutan dari Allah. Sekarang fungsi mama, fungsi papa hanya menyampaikan, gak bisa memaksakan. Karena Quran itu la ikroha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Mama dan papa kamu itu hanya sebagai pengingat, penyampai dan mengajarkan dan berbagi pengalaman. Itu harus disampaikan. Satu tadi
Kemarin kamu sholat nggak sholat, bapak yang akan bertanggung jawab. Tapi sekarang kamu yang sudah punya tanggung jawab sendiri. Apalagi anak laki-laki, ajarkan dia pun punya tanggung jawab sebagai hamba kepada Tuhannya. Anak perempuan juga sama, tong bosen-bosen. Jangan sekedar disuruh pakai kerudung, Bu. Tapi kenapa dia harus pakai kerudung? Ya ditiung, kan saukur gitu. Tapi bina di tauhidnya. Saya juga sama, Bu. Pelan-pelan itu kan. Karena kan kita juga sama pernah ngalamin di masa mereka kan, di masa puber juga. Artinya ada yang loadingnya cepat, ada yang loadingnya agak lambat. Tapi tong bosen, itu kan dakwah. Nah, kamu berkerudung bukan karena ayah, bukan karena ibu, tapi Allah yang memerintahkan. Keren kalau ibu luangkan waktu, nggak lama kok. Kita bawa Al-Qur'annya, kita ajak ngobrol berdua nih. Kalau di rumah tuh, nih loh, mama baca ayat ini. Kamu yakinkan ke Allah? Kamu yakinkan ada surga dan neraka? Nah ini Allah perintahkan ini. Mama cuma menyampaikan, mama menutup aurat.